Sobat Digital, selamat datang di talk show yang membahas dunia digital dengan santai tapi penuh wawasan. Saya Nova Suci akan menemani kalian dalam episode ini. Topik kali ini sangat dekat dengan kehidupan remaja zaman sekarang, yaitu literasi digital untuk remaja. Kita bakal ngobrol tentang bagaimana cara menggunakan internet dengan aman, bijak, dan tetap produktif. Kali ini saya tidak sendirian, karena sudah hadir bersama kita seorang edukator literasi digital dan juga guru TIK, yaitu Ibu Siti Mariam. Halo Ibu Siti Mariam. Halo Kak Nova, halo juga Sobat Digital semuanya. Senang sekali bisa berbagi hari ini. Oke, kita masuk segmen pertama. Bu Siti Mariam, sekarang hampir semua remaja punya smartphone, punya akun media sosial, tapi masih banyak yang belum benar-benar tahu apa itu literasi digital. Bisa dijelaskan secara sederhana, Bu? Boleh. Literasi digital itu bukan sekedar bisa memakai HP atau buka media sosial saja, tapi kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara bijak, termasuk di dalamnya kemampuan mengenali hoaks, keamanan data, etika berinternet, dan memahami jejak digital. Berarti literasi digital itu bukan cuma soal teknologi ya, tapi soal pola pikir dan cara bertindak. Betul sekali Kak Nova, justru yang paling penting adalah sikap kita saat menggunakan teknologi itu sendiri. Oke, kita lanjut segmen kedua, tentang keamanan digital dan etika digital. Bu Mariam, salah satu masalah yang sering dialami remaja dalam keamanan digital, kira-kira apa saja ya yang sering muncul? Bahaya yang sering muncul itu Kak Nova ada beberapa. Yang pertama, cyberbullying. Yang kedua, pencurian data pribadi. Yang ketiga, penipuan online. Dan yang terakhir, oversharing Kak Nova. Oversharing itu yaitu membagikan terlalu banyak informasi pribadi tanpa disadari. Ya, banyak sih remaja tanpa sadar upload lokasi, foto, identitas sekolah, nomor telepon, bahkan data pribadi lainnya ya. Iya betul, itulah sebabnya kita harus berhati-hati. Informasi kecil saja bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dari sisi etika digital, kira-kira apa saja ya yang harus diperhatikan oleh remaja? Pertanyaan yang bagus sekali Kak Nova. Sederhana tapi sering dilupakan oleh remaja-remaja zaman sekarang. Think before posting. Setiap hal yang kita unggah di internet bisa meninggalkan jejak digital. Jadi, pastikan kontennya benar, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menyebar kebencian. Dan yang terakhir, dan menghormati privasi. Baik. Kira-kira langkah-langkah sederhana untuk melindungi data pribadi di internet itu apa saja ya, Bu? Langkah sederhana untuk melindungi data pribadi di internet meliputi yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Selanjutnya, aktifkan verifikasi 2 langkah, periksa dan sesuaikan pengaturan privasi di media sosial, serta waspadai terhadap tautan dan lampiran mencurigakan dari email atau phishing. Oh gitu, oke. Berarti segmen keduanya sudah habis. Kita lanjut untuk segmen 3. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan untuk penonton, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya Kak, izin bertanya ya Kak. Perkenalkan, nama saya Cika Parehana, berasal dari kelas 2 SMA. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi cyberbullying kalau itu terjadi pada kita Kak? Ini pertanyaan yang sering muncul di kalangan remaja saat ini. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada Kak, izin bertanya ya Kak. Perkenalkan, nama saya Fiona dari kelas 3 SMP. Di sini saya mau bertanya, cara tahu berita hoax itu gimana ya Kak? Oke, untuk 2 pertanyaan ini saya persilakan kepada Ibu Mariam untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Kak Nova. Untuk pertanyaan pertama tadi yaitu gimana cara menghadapi cyberbullying kalau itu terjadi pada kita. Oke, cara menghadapinya yang pertama, jangan membalas. Yang kedua, simpan bukti berupa screenshot. Yang ketiga, laporkan ke platform dan orang dewasa yang dipercaya seperti guru atau orang tua.
Dan yang terakhir, jangan pernah menghadapinya sendirian. Nah, dan untuk pertanyaan yang kedua tadi yaitu cara tahu berita hoax itu gimana? Jawabannya, yang pertama cek sumbernya. Lihat apakah ada media resmi yang memberitakannya. Selanjutnya, periksa tanggal berita apakah sesuai konteks. Gunakan situs pengecek fakta. Dan yang paling penting, jangan pernah langsung share. Oke, apakah jawaban dari Bu Mariam sudah bisa dimengerti? Bisa Kak, terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat di kalangan remaja. Oke, kalau bagi Fiona gimana? Apakah sudah mengerti? Sudah Kak, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Baik, berarti sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Oke, kira-kira ada nggak sih Bu, kayak media sosial itu jadi tempat belajar bukan cuma hiburan? Tentu ada Kak Nova. Follow akun edukasi, atur screen time, gunakan fitur bookmark atau save untuk menyimpan materi belajar, dan hindari konten toksik. Wah, pembahasan hari ini seru sekali ya. Kita belajar bahwa literasi digital itu bukan sekedar memakai teknologi, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab, aman, dan bijak di dunia digital. Terima kasih banyak kepada Bu Mariam atas wawasan yang sangat bermanfaat. Dan untuk sobat digital, ingat, internet itu luas, menyenangkan, dan penuh peluang kalau kita menggunakan dengan benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, tetap aman, dan tetap positif di dunia digital. Dadah!